Bapak Ibu saudara-saudari, kaum muda, para calon krismawan krismawati, kita kembali lagi dalam video pembinaan para calon krisma ini. Ini merupakan video ketiga, pertemuan kita yang ketiga. Dalam video ini kita akan membahas tentang pembaptisan, memanggil setiap dari kita untuk meninggalkan roh jahat dan hidup dalam roh Kristus. Dalam pertemuan ini kita akan dibagi dalam beberapa sesi, mulai dari percikan pengalaman, sharing kitab suci, dan kita akan mendengarkan mengenai penerapan dalam hidup kita sehari-hari. Untuk itu, marilah kita mengawali pertemuan kita ini dengan doa pembuka. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pemelihara kehidupan, Engkau telah menganugerahkan kepada setiap kami pembaptisan yang menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami akan mengadakan pertemuan pembinaan Krisma ini. Sertailah pertemuan ini. Semoga kami mendapatkan suatu pembaharuan dalam diri kami. Semoga melalui segala hal yang akan kami bicarakan melalui pertemuan ini, Engkau melalui terang Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami dan menghidupi serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang menjadi panggilan bagi hidup kami yang kami peroleh melalui pembaptisan suci. Semoga Engkau berkenan membimbing seluruh proses ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo teman-teman, para saudara dan saudariku yang terkasih, para calon krismawan dan krismawati. Kembali lagi bersama kami, para frater SSCC, dengan topik pembicaraan kita pada hari ini adalah menerima roh Kristus dan menolak roh jahat. Baik teman-teman, pada topik pembicaraan ini saya akan sedikit menyaringkan pengalaman pribadi saya, pengalaman perjumpaan saya, pengalaman yang membawa saya bisa sampai pada tahap ini. Saya harap pengalaman saya ini dapat membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri untuk menerima sakramen Krisma nanti. Baik teman-teman, mengenai penerimaan roh Kristus yang mengubah hidup saya mau sharing sedikit pengalaman saya waktu saya masih di seminari menengah. Jadi sejak tamat SMP saya diminta oleh orang tua saya, terkhususnya oleh bapak saya, agak sedikit otoriter lah bapak saya. Dia meminta saya untuk masuk ke seminari. Ya waktu itu saya secara pribadi sangat tidak mau, karena melihat realitas hidup para seminari yang dengan makan begitu-begitu saja, terus harus disiplin dengan aturan-aturan yang ada. Ya tentunya sebagai orang muda yang mau bebas, hal itu sangat mengekang saya bagi saya. Maka waktu itu saya menolak. Tetapi bapak saya terus memaksa saya dengan alasan selama masa SMP saya ya bisa dikatakan kepribadian saya kurang bagus begitu. Banyak sekali hal-hal yang saya lakukan yang bersifat negatif. Makanya tujuan awal bapak saya memasukkan saya ke seminari, tepatnya seminari San Domingo Okeng di Larantuka, supaya dapat mengubah cara hidup saya, kepribadian saya, cara pandang saya yang telah dinodai oleh perbuatan-perbuatan saya yang tidak senonoh selama saya berada di SMP.
Ya mau tidak mau sebagai anaknya Patu saya ikuti saja. Setelah itu saya masuk seminari, teman-teman. Jadi saya di seminari itu juga awal-awal itu ya tidak ada rasa seperti betah atau dapat dikatakan at home gitulah, orang-orang mengatakan begitu. Karena ya seperti teman-teman tahu tadi saya sudah katakan dipaksa, ya tidak ada rasa betah sekali di seminari. Jadi awal-awal itu saya ingin sekali supaya pulang begitu. Tapi ya berkat dukungan dari teman-teman di sana, para senior, ya mau tidak mau saya jalani saja masa-masa itu. Iya, tahun pertama berlalu dengan baik, dan tahun kedua ini merupakan sebuah pergolakan luar biasa bagi saya di seminari. Waktu itu saya sudah nekat bahwa saya harus keluar karena segala aturan kedisiplinan yang ada di seminari itu mengekang kebebasan saya. Dan saya sebagai anak muda, saya tidak terlalu suka hal-hal yang terlalu mengekang begitu. Tapi ya waktu itu kebetulan kakak saya adalah seorang Romo, dan waktu itu dia masih frater, yang sekarang juga kami satu kongregasi. Ya saya menghubungi dia, lalu dia memberikan 1-2 masukan yang membantu saya. Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan terus. Tibalah suatu momen yang sangat dikatakan menyakitkan tapi mengubah hidup saya. Dan situ saya benar merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar mengubah hidup saya di situ berkat pengalaman ini. Ketika liburan Natal, tepatnya tanggal 25 ketika merayakan Natal itu, ya seperti saya dari Flores, dari Larantuka, dengan kebiasaan budaya di sana kalau pesta selalu ya teman-teman tahu bisa ada minum-minum gitu, minum-minum keras gitu. Nah, itu sudah membudaya di sana. Jadi saya sebagai anak muda juga hal itu tidak luput dari saya. Jadi kami minum-minum bersama. Lalu sesudah itu ya kalau barang seperti arak, ya kami di sana sebutnya arak, minuman keras itu, tuak. Kalau sudah istilahnya merasuk ke kita begitu kan, tidak ada lagi pikiran begitu. Waktu itu kebetulan ada seorang teman perempuan dari kampung saya, itu dia menangis terus dia katakan bahwa pacarnya itu menghina dia, bilang dia itu perempuan yang tidak baik gitu. Ya kami sebagai teman dengan kondisi yang sudah dirasuki oleh minuman keras tadi, tidak pikir panjang lagi, langsung kami ambil tindakan. Kami langsung ke sana dan tidak perlu pikir panjang lagi. Kebetulan ada 3 orang di situ, mereka ada 3 orang laki-laki, dan kami datang tuh 5 orang. Ya dikatakan kurang jantan lah kami keroyokan gitu, kami berlima pukul mereka. Ya cukup lumayan lah sampai babak belur semua. Terus kami dikejar orang-orang kampung kami sendiri, terus kami lari. Setelah itu besoknya tanggal 26 itu orang tua dari para korban yang kami pukuli tadi datang ke kantor desa kami, terus meminta supaya kami diadili begitu karena anak mereka mendapat perlakuan yang kurang pantas bagi mereka. Ya sudah, kami datang karena dipanggil kepala desa, kami datang berkumpul bersama dan kami disiksa. Waktu itu kami disiksa oleh Pak Tentara, dan itu bukan pengalaman pertama bagi saya teman-teman. Seperti tadi sudah saya katakan bahwa di SMP itu pengalaman itu sudah saya lewati beberapa kali. Makanya orang tua saya menyuruh saya masuk seminari dengan tujuan mengubah saya kepribadian. Dan pengalaman ini merupakan pengalaman terakhir bagi saya dalam hal yang kurang pantas seperti itu. Waktu itu disiksa, kami 2 orang anak seminari, dan yang 3 lain itu teman-teman saya biasa sekolah di luar. Jadi waktu disiksa itu ditanya kami sekolah di mana, tapi kami tipu waktu itu, kami berbohong, kami bilang kami bukan anak seminari kepada Pak Tentara karena kami takut konsekuensinya kalau ketahuan kami anak seminari bisa dikeluarkan dari seminari. Dan waktu itu saya sudah kelas 1, saya rasa begitu kan. Nah waktu itu kebetulan disiksa, banyak orang yang nonton, banyak sekali datang nonton karena disiksa di depan kantor balai desa kami, dan kantor balai desa kami itu di pinggir jalan umum, jalan Trans Flores. Ya jadi orang-orang lewat pasti berhenti nonton, menyaksikan bagaimana kami disiksa. Dan waktu itu ada satu kalimat yang bagi saya kalimat ini kurang pantas, maksudnya menyakitkan saya tapi mengubah hidup saya. Itu saya dengar ada orang ibu-ibu yang bilang begini, mereka ini sudah seminari, kenapa mereka tidak ubah-ubah? Sudah tidak ubah-ubah sikap mereka dari dulu. Pengalaman kata-kata ini teman-teman sangat memotivasi saya sebagai seorang pribadi.
Dan sejak saat itu saya lalu berkata kepada diri saya sendiri, saya harus tunjukkan kepada mereka, orang-orang yang berkata kepada saya itu, bahwa saya punya kualitas diri yang mampu diandalkan. Begitu. Dan pada tahap itu, untuk budaya di Flores menjadi imam adalah sebuah, seperti bagaimana dikatakan, seperti orang mengagumkan sekali menjadi imam tuh. Jadi waktu itu motivasi saya menjadi imam tuh begitu. Saya masuk imam supaya orang-orang berpikir bahwa bisa mengatakan bahwa wah, dia ini punya kualitas. Begitu. Jadi mau mengubah cara pandang atau mindset mereka. Jadi waktu itu motivasi awal jadi imam begitu, teman-teman. Lalu masuk imam, saya masuk di Bandung postulan SSCC. Mereka meragukan saya. Mereka tidak percaya. Banyak yang berkata bahwa paling-paling 2-3 bulan sudah pulang. Tapi saya terus berkata bahwa iya, saya sudah pilih jalan ini, saya akan terus berjalan. Dan saya pegang komitmen saya itu sampai sekarang, teman-teman. Sehingga waktu tahun lalu saya pulang liburan itu, mereka bangga sekali karena saya sudah berjalan sejauh ini. Dan mereka sekarang yakin 100% bahwa saya pasti bisa sampai menjadi imam. Jadi teman-teman, dari pengalaman ini yang mau saya katakan bahwa Tuhan itu menegur kita tidak dengan cara yang baik saja. Terkadang melalui hal-hal yang kurang senonoh, kurang bisa dikatakan di luar pikiran kita. Seperti yang tadi saya rasakan. Sebenarnya itu kalau kita tidak mampu refleksikan, bagi sebagian banyak orang pasti cibiran dari ibu tadi yang mengatakan bahwa anak ini tidak berubah-ubah. Mungkin bagi sebagian banyak orang, itu sebuah yang sangat menyakitkan. Tapi bagi saya ketika saya merefleksikan itu, ya memang itu menyakitkan bagi saya. Tapi apa nilai yang bisa saya ambil dari perkataan itu? Nah, saya berusaha merealisasikan itu semua dengan sekarang yang saya ambil, jalan yang saya ambil sekarang. Yaitu motivasi awal saya menjadi imam, teman-teman. Tapi dalam perjalanan waktu itu dimurnikan. Jadi sekarang yang dimurnikan itu motivasi adalah saya mau berterima kasih kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang saya peroleh dalam hidup saya. Untuk pengalaman-pengalaman pahit manis yang boleh saya terima, yang mengubah hidup saya sampai sekarang ini. Jalan yang saya ambil sekarang ini adalah jalan sebagai sebuah perwujudan rasa terima kasih saya kepada Tuhan. Dan ya, jujur saya sebagai anak tunggal dalam keluarga, ketika saya memilih jalan ini, bapak saya juga tidak setuju. Karena sebagai anak tunggal, laki-laki besar, yang dimana harus bekerja dulu untuk membiayai adik-adik saya. Tapi saya bilang, ya Tuhan sudah panggil saya. Kata orang kalau Tuhan sudah jerat, susah untuk terlepas, teman-teman. Itu yang saya rasakan sekarang. Jadi seperti saya katakan tadi, teman-teman, terkadang pengalaman menyakitkan itu kalau kita refleksikan dengan baik akan membawa kita pada sebuah pengalaman yang menyenangkan. Dan bagi saya sekarang saya bahagia hidup dengan jalan yang saya pilih ini. Dan mungkin ini bisa memotivasi teman-teman, bisa menarik simpati teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga merasakan pengalaman yang sama. Ya, kalau kita terpanggil, tidak bisa lagi kita berbuat apa-apa. Kalau Tuhan sudah menjerat kita, ya mau tidak mau itulah pilihan saya, teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga pengalaman saya ini dapat membantu teman-teman dan sukses selalu dalam mempersiapkan diri menerima sakramen Krisma nanti. Terima kasih. Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Di dalam Injil itu mengisahkan tentang Yesus di Kapernaum. Nah, sekarang saya bawa kitab suci. Di sini saya ingin membahas salah satu ayat yang bagi saya sangat menarik, yaitu di ayat 34 yang berbunyi, "Hai engkau
Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Dalam perikop ini, di ayat 34, di sini setan atau roh jahat mengakui bahwa Yesus berasal dari Allah. Tetapi jauh dari hal itu, jika kita lihat di dalam Injil yang lain seperti dalam Injil Markus bab 1 ayat 11, di situ Allah memberitahukan kepada orang-orang sekitar bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi, yaitu di dalam Sungai Yordan ketika Yesus dibaptis. Dengan tema yang kita dalami pada saat pertemuan ketiga, yaitu dibaptis, menerima Kristus atau Roh Kudus, dan menolak roh jahat. Sesuai dengan perikop pada saat ini, yaitu Yesus mengusir setan di Kapernaum. Tetapi sebelum kita masuk lebih dalam, kita semua melihat di sini ada minyak dan air, yaitu lilin, di mana minyak dan air itu tidak bisa bersatu, sama seperti dalam perikop, yaitu roh jahat dan roh baik atau Roh Kristus atau Roh Kudus itu tidak bisa bercampur satu sama lain, yaitu mereka saling bertentangan. Terkadang dalam diri kita masing-masing, kita selalu bergumul dengan roh jahat, tetapi Roh Kristus atau Roh Kudus selalu membantu kita untuk menjauhi yang jahat. Kemudian bagi saya yang sangat menarik lagi, yaitu di ayat 36. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Di sini dikatakan bahwa Yesus itu dengan penuh wibawa mengusir roh jahat atau iblis yang merasuki seseorang, yang dimana adalah iblis itu mengakui bahwa Yesus berasal dari Allah. Kemudian kalau kita pikir-pikir apakah kita pernah kerasukan roh jahat atau tidak, ini tidak kita perlu pikirkan, karena roh jahat itu sifatnya ya jahat seperti yang kita tahu. Contoh-contoh dari roh jahat adalah hal-hal simpel yang dalam diri kita, seperti kemalasan, marah, dan sebagainya, iri hati. Itu semua ada di dalam diri kita. Tetapi seperti yang saya katakan, yaitu kita harus dengan tegas menolak roh jahat, seperti Yesus yang menolak roh jahat di dalam ayat 36 tadi, yaitu Yesus menolak roh jahat dengan penuh wibawa. Dalam diri kita terkadang rasa-rasa cemburu atau roh jahat masuk dalam diri kita perlu menolak itu semua dengan bantuan Roh Kristus atau Roh Kudus itu sendiri. Nah, apakah kita sudah berusaha untuk menolak yang jahat dan menerima Roh Kristus dalam diri kita? Terkadang kita lemah, oleh karena itu kita dibaptis. Dengan dibaptis kita dikuatkan. Ingat, pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan kedua, dikatakan bahwa kita dibaptis, kita mendapat tanda. Nah, sekarang kita dibaptis, berarti otomatis Roh Kristus itu ada dalam diri kita. Seperti dalam bacaan Injil, yaitu tentang Yesus mengusir roh jahat, kita juga harus dengan sekuat tenaga, bukan hanya dengan diri kita sendiri, tapi kita juga membutuhkan bantuan dari Roh Kristus untuk menolak yang jahat. Itu dari saya untuk pendalaman kitab suci pada pertemuan yang ketiga ini. Sekian dan terima kasih. Teman-teman yang terkasih, saudara-saudari calon Krismawan Krismawati, berkah dalam. Kembali lagi bersama saya, Frater James. Saya akan mengajak saudara-saudara untuk masuk pada penerapannya. Jadi teman-teman semua, sebagaimana tadi yang sudah didengarkan dari kedua teman kita yang sudah menyeringkan pengalamannya dan juga mendalami kitab suci. Lalu apa
yang mau kita terapkan dalam diri kita. Tadi kita mendengar analogi yang diberikan oleh teman Sandi. Jadi dia menganalogikan roh jahat dengan roh Kristus itu seperti air dan minyak yang ditaruh dalam sebuah wadah. Kalau kita mau implikasikan dalam diri kita, wadah itu adalah diri kita sendiri, dan minyak itu adalah roh jahat atau roh Kristus. Minyak dengan air. Jadi kita bisa melihat antara minyak dengan air itu tidak akan bersatu, karena berbeda seperti itu. Demikian juga roh jahat dengan roh Kristus itu tidak akan bersatu. Jadi teman-teman, di sini ada 3 pertanyaan mendasar untuk kita jawab dan kita implikasi kita jalani dalam hidup kita sehari-hari. Sebenarnya apa itu roh jahat? Apa itu roh Kristus yang senantiasa kita hadapi dalam hidup kita? Tentunya saudara-saudara mendengar antara roh Kristus dengan roh jahat ini rupanya tidak asing seperti itu. Tetapi apakah benar kita ikuti, kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita dibaptis, kita menerima roh Kristus. Tetapi kalau setelah kita menerima hanya begitu saja, maka kita akan dikuasai oleh roh jahat. Karena kita tidak menjaga roh Kristus itu dalam hati kita. Ada 3 pertanyaan mendasar ini saya akan memberikan kepada teman-teman semua. Lalu kita akan refleksikan bersama-sama dan kita akan melihat tindakan nyata dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, coba teman-teman semua sebutkan setan atau kejahatan yang menjadi musuh dari Roh Kudus. Dari setan atau kejahatan yang menjadi musuh dari Roh Kudus itu apa saja kalau menurut teman-teman? Misalkan begini, kita ambil saja hal sederhana. Ketika kita ingin mengucapkan kata-kata kotor kepada teman-teman kita, bagaimana kita menghindari supaya jangan sampai mengeluarkan kata yang benar-benar dianggap kita bahwa itu adalah kotor. Misalkan kita menggunakan kata anjing. Anjing loh. Itu sebenarnya kan sangat kasar. Itu adalah sebuah kekuasaan jahat yang ada dalam diri kita untuk berani mengungkapkan itu. Karena kita telah dikuasai oleh roh jahat, bukan roh Kristus yang tertanam dalam diri kita. Tetapi coba kalau kita sadar, kalau roh Kristus yang tertanam dalam diri kita, maka yang keluar itu bukan seperti itu. Kita bisa menggunakan cara lain, bisa menggunakan bahasa lain untuk menggantikan bahasa yang kotor itu. Misalkan, semut kamu, itu kan lebih bagus ketimbang kita menggunakan anjing. Karena konsepsi berpikir kita bahwa anjing itu adalah burung. Jadi kita menggunakan anjing, mengimplikasikan teman kita itu sebagai anjing. Itu adalah perbuatan yang dianggap dosa. Jadi teman-teman semua, itu adalah contoh sederhana yang bisa kita implikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya banyak sekali perbuatan yang bisa kita contohkan pada kesempatan ini. Tetapi saya tahu bahwa teman-teman sudah tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan. Tetapi kadang kita lupa karena kita dikuasai oleh roh jahat, bukan roh Kristus yang tertanam di dalam hati dan pikiran kita. Jadi hati dan pikiran kita itu selalu dikuasai oleh roh jahat dengan roh Kristus. Kita bersyukur kalau roh Kristus yang berkuasa dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam perkataan kita. Tetapi kalau roh jahat, maka kita akan terbuai dengan hal-hal duniawi. Kita akan terbawa oleh dosa. Pertanyaan kedua, bagaimana kita dapat menjaga diri agar tetap pantas menjadi bait roh Kristus? Jadi seperti saya katakan sebelumnya, tubuh kita, pikiran,
perkataan kita itu adalah roh dari atau wahda. Jadi wahda itu adalah roh Kristus. Jadi bagaimana kita menjaganya? Kalau kita menjaganya itu tentunya kita tidak bisa menghindari dari doa. Segala sesuatu pasti kita akan hadapi, dan kunci utamanya itu adalah diam dan berdoa. Kita menjaga diri kita, perkataan, perbuatan kita. Kalau kita hanya duduk diam membisu tanpa melakukan apa-apa, itu akan percuma. Jadi kunci utama bagi kita bagaimana kita berdoa dan merubah cara, tindakan, pikiran, perkataan kita. Lalu teman-teman, kita semua diingatkan pada kesempatan ini. Saya ingin membacakan kepada teman-teman tentang pembaptisan kita. Jadi rumusan pembaptisan kita, bagaimana kita menolak setan. Jadi kita sudah membuat sebuah janji dalam diri kita ketika kita melakukan pembaptisan. Saya akan membacakan kepada teman-teman semua. Inilah ikrar yang kita ucapkan waktu kita dibaptis. Bersediakah saudara menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Bersediakah saudara menolak godaan-godaan dalam bentuk takhayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Bersediakah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur, dan yang melanggar hak-hak manusiawi? Teman-teman, sebagaimana saya katakan di awal, kita manusia senantiasa dikuasai oleh dosa. Tetapi kita tidak ingin terbuai, atau kita tidak ingin terus jatuh dalam dosa. Kita juga ingin diselamatkan, dan kita juga ingin hidup bahagia. Oleh karena itu, untuk mencapai kebahagiaan, tentunya kita bertobat. Bertobat dengan merubah diri, merubah pikiran, perkataan kita yang kotor, tindakan kita untuk menjadi selamat. Teman-teman ingat pengalaman Santo Paulus. Mungkin ini tidak begitu berhubungan erat, tetapi Santo Paulus merupakan sosok yang sangat luar biasa bagi kita orang Kristiani. Dari seorang penganiaya umat Kristen menjadi pelayan Kristus yang setia dan sungguh-sungguh, bahkan melebihi orang Kristiani sebelumnya. Ini yang tentu kita tunjukkan dan kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bangun kembali dari jatuh, dan kita ingin bangkit untuk selamat. Oleh karena itu, saudara-saudara, semoga apa yang telah kita bicarakan ini dapat membantu kita, terutama dalam mempersiapkan diri untuk menerima sakramen Krisma. Sekian dan terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, para calon krismawan krismawati, hidup dalam Roh Kristus merupakan perjuangan kita sampai akhir hayat nanti. Demikianlah pertemuan yang telah kita ikuti dengan seluruh rangkaiannya. Nantikan pertemuan-pertemuan kita berikutnya di minggu-minggu berikutnya. Semoga kita semua tetap setia untuk mengikuti dan tetap semangat dalam pertemuan ini. Maka untuk mendukung seluruh proses pertemuan ini, kami mohon agar Anda jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen.
Maka untuk menutup pertemuan ini, marilah kita semua bersatu dalam doa. Kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, terkhusus dalam pertemuan kali ini. Engkau senantiasa bersabda agar umat-Mu senantiasa membaharui hidupnya menurut panggilan yang Engkau percayakan bagi mereka. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai perjalanan hidup kami, sehingga dalam setiap langkah laku kami selalu mengingat panggilan hidup kami untuk hidup dalam Roh Kudus, dalam Roh Kristus Putra-Mu. Kami menyadari bahwa perjalanan hidup ini bukanlah sesuatu yang mudah. Kadangkala kami harus mengalami kejatuhan dalam roh jahat. Namun kami bersyukur ya Bapa bahwa Engkau dengan segala cara-Mu senantiasa mengingatkan kami kembali akan panggilan kekudusan ini. Semoga hal ini tetap kami tanamkan dalam diri kami, sehingga kami pantas menjadi anak-anak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.